Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom kepada setiap daripada saudara, jemaat online, siapapun dan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan baik. Ada amin? Apakah saudara sudah siap? Atau kalau saudara tinggal di Jakarta, apakah saudara sudah siap untuk masuk PSBB kembali? Berapa banyak dari saudara yang kaget atau mungkin saya tanyakan kecewa kalau PSBB akan berlangsung kembali? Saudara, sebagai manusia tentunya kita tahu bahwa hal itu tidak akan membuat suasana semakin mudah. Tetapi saya percaya bahwa it's a plot twist gitu saudara. Kalau kita melihat suatu film, kalau semuanya everything is predictable, kadang-kadang kita jadi bosan juga saudara ya. Memang benar pandemik belum berakhir, tetapi kita percaya saudara bahwa apapun yang terjadi, bahwa Tuhan itu berdaulat. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh ketikkan saudara, apapun yang menjadi kekhawatiran ataupun ketakutan saudara, karena saya percaya bahwa sebagai bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia, takut, kecewa, dan kemudian misalnya apapun yang membuat kita gundah saudara ya. Ini adalah bagian daripada kehidupan yang bahkan menurut opini saya secara pribadi, kita perlu akui. Tujuannya apa? Supaya kita boleh belajar sampai di mana kekuatan kita. Namun demikian bukan untuk kita kemudian menjadi seseorang yang nangisi kehidupan ini. Tetapi supaya kita boleh melihat, kita bisa berdatang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita datang kepada tahta kasih karunia itu bukan dengan gentar dan ketakutan, tetapi dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah pada waktu kita datang menghampiri tahta kasih karunia itu saudara, semakin kita mendekat, semakin ketakutan itu akan hilang. Semakin kita mendekat, gundah gulana digantikan dengan damai sejahtera. Makanya kita nggak boleh jauh daripada Tuhan, karena semakin kita mendekat kepada Tuhan, suara Tuhan itu semakin jelas. Yang percaya katakan amin. Kalau suara Tuhan semakin jelas, maka kita akan mendengar dengan jelas suaranya. Kita akan mengerti maksud dan tujuannya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah satu kehormatan pada malam ini saya akan share satu kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ngikutin sehari minggu kemarin di ACS, khotbah yang kami lagi ajarkan kepada jemaat sekalian dengan satu serial baru berjudul serial Biji Sesawi saudara ya. Nah malam ini saya ingin nyambung sekali daripada apa yang saya khotbahkan kemarin. Satu topik khotbah yang saya doakan ini membawa kekuatan bagi saudara. Dengan judul I Believe, Help My Unbelief. Nah buka bersama dengan saya, kita lihat bersama-sama daripada kitab Markus pasal yang ke-9. Kita lihat daripada ayat 21 sampai dengan ayat 25. Markus 9 ayat 21 sampai dengan 25. Kita lihat bersama-sama, yuk kita baca. 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. 24. Segera anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang yang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara, saya percaya kalau saudara saya tanyakan kepada dirimu, apakah kamu percaya akan Tuhan enggak? Saudara, saya percaya bahwa kalau kita lahir di Indonesia, saudara, atau kalau kita orang Indonesia, kita udah dari kecil dikatakan ada sila pertama daripada Pancasila yaitu Tuhan yang Maha Esa. Saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Guess what? Iblis pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi bukankah di dalam kondisi kesukaran kehidupan kita, kerap kali kita itu kemudian bertanya, Tuhan engkau di mana? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan engkau harus buat ini tragedi terjadi? Kenapa ini, kenapa itu, kenapa saya sakit, kenapa saya bangkrut, kenapa saya kehilangan, kenapa PSBB kembali, kenapa apapun juga. Nah saudara, ini yang kerap kali terjadi pada kehidupan manusia. Herannya kalau kita ditanya percaya nggak akan Tuhan, kita percaya.
Nah, sama seperti gambaran daripada kisah yang baru saja kita baca. Saya menyapa setiap daripada saudara yang baru tune in ya, baik di Facebook Anugerah Ministries. Ataupun yang baru masuk nih, melihat di IG Live saya, Daniel Hendrata. Saya ajak saudara, yuk share ulang saudara ya. Supaya mereka yang lagi gundah gulana, kalau kamu tahu ada sahabat atau teman yang lagi imannya goyah nih. Mereka mungkin lagi curhat sama saudara, misalnya beberapa hari terakhir ini, suruh mereka ajak nih firman Tuhan cocok buat kamu nih. Dan kamu pasti akan dapat kekuatan. Yuk saudara ya, saya kasih kesempatan 5, 4, 3, 2, 1. Yuk share ulang saudara, puji nama Tuhan ya. Nah kembali kepada pokok bahasan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa anak ini ada seorang anak yang dari kecil itu sudah dirasuk oleh roh jahat. Nah kemudian ayah daripada anak itu tentunya percaya. Orang Israel harus percaya bahwa Tuhan itu hidup, saudara. Yahweh Elohim itu ada, gak main-main, saudara ya. Tetapi pada waktu kondisi menerpa dan kemudian mendukakan keluarga ini, saudara, kerap kali hal itu membuat kepercayaan kita menjadi goyah. Nah inilah yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa yang terjadi pada waktu bertemu dengan sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara ya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong dong kalau engkau dapat berbuat sesuatu. Tuhan Yesus ditantang seperti itu saudara. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau, aku mau saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata, I am willing. Dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas lagi conversationnya. Lord, if you are willing. Tuhan kalau engkau mau. Tuhan Yesus berkata kepada ayah anak itu, of course I am willing. Saudara, malam ini izinkan saya menjadi corong suara Tuhan. Memang benar hari-hari ini jarang sekali ada kabar baik yang kita dengar. Tetapi izinkan malam ini saya sekali lagi menekankan, there is always good news in the kingdom of God. Selalu ada kabar baik di dalam kerajaan surga. Saudara, izinkan Tuhan memakai mulut saya sebagai corong mulutnya untuk berkata kepada dirimu yang lagi gentar, lagi goyah, lagi ketakutan, bahwa Tuhan berkata, of course I am willing to bless you. Tentu saya bersedia untuk membantu, bahkan memberkati saudara. Nah saudara, kita lihat daripada ayat 24. Kemudian segera ayah anak itu berteriak. Rupanya dia baru sadar bahwa ada satu kesalahan telak yang baru dia buat saudara. Dia menjerit, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau tanya dengan jujur, berapa banyak dari saudara yang berkata seperti ayah ini, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. I believe, help my unbelief. Saudara, kosakata bahasa Indonesia sekali lagi memiliki beberapa keterbatasan, tidak bisa membedakan antara belief and belief, saudara ya. I believe and unbelief. Ini ada dua arti yang berbeda yang cukup dalam. Dan saya berdoa biarlah malam ini saudara, engkau yang imanmu lagi goyah, engkau yang rupanya seperti daripada ayah ini. Yang percaya tapi nggak percaya, saudara ya. Malam ini saudara, saya berdoa, tujuan atau misi saya malam ini adalah membantu saudara untuk mengerti lebih dalam satu langkah lebih dekat. Bahwa ada rencana Tuhan yang besar, yang Tuhan pasti akan genapi melalui kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, yuk dengan iman, sebelum kita menerima jawaban Tuhan, kita memberikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita masuk dengan pembelajaran lebih dalam. Kata-kata belief pakai VE. B-E-L-I-E-V-E, belief. Sekali lagi saya pernah khotbahkan ini bulan lalu, saya akan ulang saudara ya. Belief itu artinya accept something is true, especially without proof. Menerima bahwa sesuatu atau seseorang itu benar walaupun tanpa bukti. Ini gampang sekali saudara, bahwa ini kalau kita lihat sebagai orang Kristen, saudara ya, kekristenan itu identik dengan iman. Dan iman itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak terlihat, saudara ya. Nah, belief ini loh. Jadi kita tahu di sana arti daripada belief ini sama dengan artinya iman secara keseluruhan, saudara. Nah, mari kita lihat berikutnya, kata-kata berikutnya, belief system. Nah, ini B-E-L-I-E-F, saudara ya. Nah, belief system ini artinya apa? Belief system itu dalam kamus bahasa Inggris dikatakan an ideology or set of principles that helps us to interpret our everyday reality.
Dalam bahasa Indonesia saya artikan secara langsung artinya adalah seperti ini. Ideologi atau prinsip kehidupan yang membantu kita memandang realitas kehidupan. Jadi selama bagaimana orang tuamu didik kamu. Selama bagaimana gereja yang saudara datangi selama engkau kecil sampai besar itu didik kamu. Selama bagaimana kesukaran kehidupan didik kamu. Selama bagaimana pemerintah Indonesia atau pemerintah di negara di mana engkau tinggal saat ini didik saudara dan kamu sekalian. Dan itu akan membentuk satu set of belief system. Bisa kita katakan juga worldview saudara. Nah inilah yang terjadi. Makanya kita mesti mengerti bahwa belief system kita ini kerap kali kalau kita nggak berhati-hati ini cuma jawaban secara default. Minggu-minggu ini saya selalu kerap kali katakan bahwa kalau ditanya sama seseorang, how are you doing? Bagaimana kabarmu? Saudara saya percaya saudara akan banyak berkata I am fine, gua baik-baik aja. Tetapi lebih daripada itu pada waktu saya kenal banyak daripada saudara. Pada waktu kita mulai berinteraksi saudara saya mulai bertanya, benar enggak nih kamu baik-baik saja? Sesungguhnya how are you? Sebenarnya bagaimana kabar kamu? Nah barulah saudara satu-satu cerita keluar. Barulah masalah-masalah keluar. Enggak apa-apa saudara. Bahwa inilah yang kerap kali terjadi. Nah masalahnya pada waktu kita berkata bahwa aku adalah anak Tuhan. Dan kemudian tetapi pada waktu masa-masa sukar ini Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kemudian kita kembali bertanya, Tuhan engkau di mana? Tuhan kenapa engkau izinkan terjadi? Tuhan kalau enggak kayak gini gua enggak mau. Tuhan kalau enggak gua enggak pelayanan. Dan bahkan mungkin sampai lebih daripada jauh. Saudara berkata Tuhan kalau misalnya seperti ini gua enggak mau lagi kasih persepuluhan. Gua udah puasa, gua udah pelayanan, gua udah jadi WL, gua udah jadi aser. Oh zaman sekarang jadi aser udah enggak laku saudara. Ya, Tuhan, gua udah jadi diaken sebuah gereja. Gua udah jadi majelis sebuah gereja. Apapun itu namanya. Saudara, be very careful, berhati-hatilah. Karena kalau kita tidak memaintain iman kita dengan benar. Saudara tahu enggak, lawan daripada kepercayaan. Ya, kepercayaan itu kan sama dengan iman. Lawan daripada kepercayaan itu apa sih menurut saudara? Ayo jawab saudara. Ya, saya lagi ngelihat nih beberapa daripada teman-teman di FB yang lagi online nih, lagi on air ya. Saya ngelihat ada beberapa nama yang very familiar ya. Ada papa saya nih, Agustinus Bambang Hendrata. Ada Michael Londa, ada Julian JP, ada Michael Londa, lagi Wiwi Yohana, Albert David Palit. Oh ini handsome Abe. Ada si Ovi, ada Anita Sutanti Hendrata, Jerry Yoram, Budiono, TY, ini teman SMA sana, SMA saya, saudara Tek Yung nih. Puji Tuhan. Nah bagaimana menurut saudara, menurut kamu definisi iman itu sebenarnya apa sih gitu loh. Nah saudara definisi iman itu kan jelas tuh, tetapi saya mau tanyakan ini saudara, bukan iman maksud saya. Lawan katanya saudara, lawan daripada kepercayaan itu sebenarnya apa? Coba pikirkan saudara ya. Kalau saudara nggak percaya, kemudian jadinya apa? Ini yang saya maksudkan. Jadi setelah saya telaah, saya pikirkan lawan daripada kepercayaan itu adalah kecewa. Seringkali saudara kita berkata, Tuhan saya kok kecewa jadi orang Kristen. Saya kok kecewa sama gereja itu. Saya kok kecewa sama orang tua saya. Saya kok kecewa banget sama kondisi ini. Saya kecewa sama pacar saya. Saya kecewa sama suami saya. Kecewa sama orang tua saya. Kecewa sama anak saya. Kecewa sama Tuhan. Kecewa. Tadi siang saya dapat Instagram message dari seseorang. Saudara ya udah jelasin dengan begitu convincing. Pak pendeta saya kecewa. Saya baca, saya nggak jawab saudara. Kecewanya dikeluarin semua. Kecewa. Udah ini. Berdoa untuk punya pacar, dikhianati. Waduh, saudara. Berdoa untuk minta pekerjaan, tidak dapat. Padahal saya udah semua listnya dikeluarkan. Simple. So, what is the outcome? What is the result? Saya mau jawab apa nih saudara? Ya, kira-kira menurut saudara enaknya dijawab seperti apa nih? Ada suggestion nggak? Ayo, kalau ada suggestion boleh tulis di kolom komentar. Nah saudara saya jawab dengan very simple. You suka makan jeruk nggak? Berapa banyak yang suka makan jeruk? Saya suka makan jeruk. Jeruk adalah salah satu favorit buah yang saya suka makan. Kenapa demikian? I don't know why. Sejak kecil saya suka sekali makan jeruk. Dan ternyata menurut pakar
kesehatan, jeruk itu mengandung vitamin C yang sangat tinggi, yang tidak ada gantinya walaupun saudara hari-hari ini misalnya minum vitamin D yang 1500 cc sekalipun. Ya. Jadi analogi makan jeruk, pertanyaan saya kepada orang itu, kamu suka makan jeruk enggak? Dia bilang suka. Nah pernah enggak kamu beli jeruk, katanya penjual ini manis banget. Sampai rumah ternyata bukan cuman enggak manis, tetapi ada beberapa busuk. Saudara, bukan cuman sepet, bukan cuman kecut, busuk. Nah kemudian pertanyaan saya berikutnya, kalau udah seperti itu, kamu bilang enggak, gue mulai hari ini sumpah deh, enggak mau makan jeruk. Gimana saudara? Sumpah gitu. Bener gak orang Betawi bilang? Sumpah gitu. Sumpah gitu. Mulai hari ini gue gak makan jeruk. Kemudian jawabannya anjay gitu misalnya saudara. Ya, maaf nih saudara. Nah jadi kan gini, kita kalau dikecewakan sama jeruk jangan berhenti makan jeruk dong. Kan bukan salah jeruknya. Betul enggak? Jadi artinya kalau saudara berkata bahwa saya kecewa sama Tuhan karena saya sudah melakukan ini menunjukkan bahwa motivasi saudara salah total. Seharusnya kita itu mendekat kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati loh. Tetapi kita mendekat kepada Tuhan karena itu sudah seharusnya yang kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak alasan kenapa kita mesti dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita mau thanksgiving. Kita mau mengucap syukur. Nomor satu nih atas keselamatan yang kita punya. Itu dulu saudara. Tidak ada upaya lain, tidak ada cara-cara lain yang dapat memberikan keselamatan kecuali Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Dan dibangkitkan di hari yang ketiga. The rest is a bonus. Kalau kita bisa membangun belief system kita. Ini dasarnya. Ini kontainernya. Belief system itu kontainernya saudara. Ya. Kalau kita bangun belief system kita. Bahwa saya harus dekat dengan Tuhan Yesus. Karena saya tahu diri. Tanpa Tuhan saya enggak selamat. Walaupun namamu selamat ataupun selamat si Hombing sekalipun. Kalau engkau enggak percaya sama Tuhan Yesus, lu enggak mungkin selamat. Nama lu bisa untung selamat. Hoki. Misalnya nih ya, di rentet semua. First name, untung. Middle name, selamat. Family name, hoki. Nama alias, apa tuh? Lucky. Happy go lucky. Tanpa Tuhan Yesus, lu gak mungkin hoki, gak mungkin untung, gak mungkin selamat. Yang percaya katakan amin. Makanya itu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah menyadari ini, bahwa sekarang kita mendekat kepada Tuhan tidak dengan ekspektasi yang salah. Karena apa? Sekarang pada waktu kita sudah hidup sebagai anak Tuhan, pada waktu Tuhan masih izinkan kehidupan ini ada di dalam kehidupan kita, berarti tujuannya adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Nah pada waktu kita mau serupa dengan Kristus, cara yang paling gampang tidak lain tidak bukan adalah Allah Bapa di surga harus mengizinkan berbagai macam pergumulan terjadi di muka bumi ini pada kita. Makanya saudara hari Minggu kemarin di poin yang pertama, satu poin itu saya mengatakan iman itu tidak menyangkal bahwa eksistensi masalah itu ada. Tetapi justru membentengi pikiran, membentengi hati daripada permasalahan. Kalau hari ini masalahmu masih membuat engkau mundur dari Tuhan. Berarti saudara tahu bahwa belief systemmu atau kontainernya itu salah, bocor. Tetapi kalau justru masalah yang ada membuat engkau menyadari, puji Tuhan. Tuhan pakai masalah ini untuk menjadikan saya lebih dekat kepada Tuhan. Menjadikan saya lebih serupa dengan Kristus. Maka saudara tahu bahwa saudara boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan imanku gak nyampe. Lumrah, manusiawi. Saya pun bisa punya ketakutan, saudara. Saya pun bisa punya kekhawatiran. Makanya saudara definisi iman menurut saya malam ini adalah iman itu percaya walaupun saya belum melihat. Simple. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak Tuhan, bagaimana dengan saudara? Mau enggak kita? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan.
ayah itu berkata, I believe, help my unbelief. Tuhan, aku percaya sekarang ini bahwa Engkau sanggup. Tetapi believing sistemku, kapalku ini bocor Tuhan. Bantu aku. Mari kita lihat lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Ini firman Tuhan berbicara dengan kuat kepada kita. Yuk kita lihat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa bahagia? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita berhenti dulu di sana. Saudara, pencobaan ini bukan cuman asal pencobaan. Bukan cuman asal masalah. Tetapi rupanya dikatakan, diteguhkan di dalam konteks ayat 3. Di sana dikatakan bahwa pencobaan ini berupa ujian. Saudara, anak-anak kita pada hari-hari ini walaupun mereka lagi Zoom semester ya. Anak saya yang kedua ini kelas 5 SD saudara ya. Sekarang lagi persiapan untuk ujian tengah semester rupanya saudara. Cepat banget saudara, it's very very fast. Nah dia berkata, Daddy I don't like exam, I don't like test gitu. Saya not motivated at all, dia berkata saya nggak termotivasi banget Dad gitu. Dan saya ngomong sama dia, nggak bisa James, kalau kamu nggak motivated, kamu belajarnya akan lebih susah. Kamu harus tahu bahwa, dia ngomong gini loh, bahwa kenapa sih saya harus berulang, belajar, tapi nggak ngeliat hasilnya. Saudara dengar baik-baik, sesuatu yang baik itu kerap kali memang tidak terlihat langsung hasilnya. Makanya saudara, saya pernah mengajarkan kepada saudara, kepada banyak orang, bahwa membangun tabiat yang baik, itu minimal perlu waktu minimal 3 bulan. Berapa bulan saudara? Membangun tabiat yang baik perlu minimal 3 bulan. Tetapi menghancurkan tabiat yang baik itu perlu minimal cuman 3 jam saja. Wow. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu kalau hari ini kita masih hidup. Itu saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Supaya hari ini saudara dan saya masih bisa makan, masih bisa hidup. Walaupun pola kehidupan kita, cara berpikir kita tidak boleh sama lagi. Singkirkan jauh-jauh saudara. Sekarang kita udah memasuki pertengahan bulan September. Pikirkan jauh-jauh mimpi bahwa COVID gak pernah ada. No, it's not going to happen, saudara. Kita harus mau masuk adjustment bahwa this is now life. Inilah kehidupan, saudara. Makanya di sana dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Kalau kita tidak embrace, kalau kita nggak merangkul daripada masalah kita nggak merangkul daripada ujian kehidupan kita, maka yang terjadi kita nggak naik kelas. Kita seperti anak-anak yang lagi ujian, saudara. Kalau kita misalnya tidak embrace daripada iman kita, yang terjadi tadi saudara katakan kekecewaan. Tetapi kalau kita embrace daripada iman kita, yang terjadi sebaliknya, ketekunan. Ketekunan itu gak mudah. Alkitab memberikan begitu banyak contoh tentang ketekunan. Seorang petani nanam saudara. 1 tahun saudara, berapa kali petani itu harus nanam. Prosesnya begitu panjang, minimal ada tuayannya, istilahnya apa tuh bahasa Indonesia tuayan itu ya. Apa namanya itu? Kalau panen saudara ya, panen beras. Itu setahun bisa 2 kali 3 kali. Setiap kali habis panen nanam lagi. Tekun saudara, tekun. Terus lakukan. Punya duit gak punya duit, tekun bekerja. Punya duit gak punya duit saudara. Ada terobosan gak ada terobosan, tekun cari Tuhan. Jadi suami, jadi istri juga gitu. Jangan musim-musiman saudara. Ada duit, gak ada duit, tetap sayang sama suami. Ada duit, gak ada duit, tetap makan di rumah saudara. Gak usah makan di luar, gak usah yang aneh-aneh. Ya. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, kita lihat lebih dalam. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Setelah tekun pelan-pelan saudara. Maka buah karaktermu akan matang. Your belief system itu akan menjadi begitu kuat. Sehingga pada waktu ada sedikit kebenaran firman Tuhan yang kau terima dan menjadi rema dalam kehidupanmu. Maka itu seperti pupuk dalam tanaman saudara.
Yang terjadi saudara, otot-otot daripada kehidupan kerohanian saudara akan menjadi semakin kokoh, semakin kuat, semakin sempurna. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Katakan, saya mau menjadi matang dan utuh. Tulis itu saudara. Kalau kita serupa dengan Kristus, serupa dengan anaknya, maka saudara akan menjadi seorang pribadi yang matang. Yang tidak terombang-ambing oleh apapun juga. Masalah boleh berganti. Covid boleh ada, boleh tidak ada. Vaksin belum tentu secara cepat akan ditemukan. Keuanganmu mungkin belum tentu akan cepat menjadi semakin membaik. Kondisi kesehatanmu belum tentu akan segera menjadi pulih. Masalahmu akan bertubi-tubi terus datang berganti. Tetapi saudara, kepercayaanmu terhadap Kristus Yesus tidak akan goyah. Engkau tetap percaya sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali selamat karena Tuhan Yesus, engkau terus diselamatkan. Sekali ada hadirat Tuhan dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi, engkau belajar bertekun dalam iman untuk menaklukkan masalah itu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Kristus Yesus, Tuhan kita yang dahsyat, perkasa, pembawa kehidupan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu atau dua cerita saudara ya. Ingat kisah-kisah di Alkitab, ini kisah-kisah yang luar biasa. Saya diingatkan oleh Tuhan kisah, banyak sekali kisah tentang iman, banyak sekali kisah tentang belief in a non-believing situation. Ya, percaya dalam suatu konteks kondisi yang membuat kita nggak mungkin percaya. Favorit saya itu ada dalam kitab Daniel. Ingat 3 orang pemuda yang pada waktu lagi naik daun. Lagi mengalami suatu promosi daripada Raja Nebukadnezar. Kemudian raja itu membuat suatu patung saudara. Atau raja itu kemudian mengatakan kalau ada bunyi-bunyian kamu sembah patung itu. Guess what happened? Semua orang menyembah. Tetapi hanya 3 orang, Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau menyembah. Karena mereka bertiga adalah kesayangan daripada raja. Raja berkata, 1 kali lagi saya kasih kamu kesempatan, sembah. Bunyi-bunyian dilakukan. 3 anak muda yang radikal ini menolak menyembah patung itu. Dan raja berkata, kalau kamu menolak, hukuman mati akan kamu dapatkan. 3 orang muda ini berkata, saudara, kalau saudara jadi dia, apa yang menjadi responmu? Yuk jujur. How is your belief system going to take place? Bagaimana kontainer imanmu ini akan bekerja? Saudara, kalau tidak melakukan tita raja sama dengan mati. Tetapi kalau menolak Tuhan nanti masuk neraka. Ayo milih yang mana? Gampang kan ngomongnya saudara. 3 anak muda ini berkata, with all due respect, O King. Dengan segala rasa hormat terdalam kepada engkau Raja. Memang benar Tuhan mentitahkan kami untuk menyembah patung raja. Tetapi kami memilih untuk tidak menyembah kepada patung atau dewa-dewa lain. Kecuali kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan Yesus, Sang Penebusku yang hidup. Wah, raja digituin naik pitam saudara. Raja mentitahkan, panaskan dapur api 7 kali lipat. Dan buang mereka dalam lautan api. Waduh. Ini masalah yang begitu besar. Saya yakin lebih besar daripada masalah saudara dan saya tentang COVID ini saudara. Saudara, orang yang mau buang mereka itu kemudian bahkan mendekat kepada dapur api aja udah mati. Kejilat gitu saudara sama apinya. Mereka dilemparkan ke sana. Tetapi kemudian saudara, Raja Nebukadnezar karena dia geram, dia berkata aku mau melihat bagaimana orang-orang muda ini terbakar jadi sate dan dibarbeque. Kemudian Raja Nebukadnezar berkata, loh yang kita lemparkan ada 3 orang, tetapi kenapa ada 4 dalam sana? Dan yang keempat itu wajahnya di dalam Alkitab bahasa Inggris, and I quote, and the face of the 4th person is just like the face of the Son of God. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak bisa melihat Tuhan ada di samping kita. Mungkin hari ini Tuhan ada di samping saya. Mungkin Tuhan lagi peluk saya nggak ngelihat saudara. Di rumahmu Tuhan ada bersama dengan kau, membalut luka-luka hatimu, namun kau nggak lihat.
Bisnismu yang lagi kacau. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan ada di sana untuk memberikan engkau kekuatan dan hikmat. Engkau nggak lihat. Lo and behold, tetapi lihat dan kuatkan dan teguhkan hati saudara. Orang lain akan Tuhan celikan mata hatinya. Dan melihat bagaimana ketekunanmu di dalam iman. Dan mereka akan berkata dan memberikan kesaksian kepada saudara. Aku melihat dirimu adalah seseorang yang sangat berbeda. Aku kagum dengan siapa Tuhanmu. Jangan-jangan tanpa mereka sadari. Mereka enggak cuman lihat saudara dan saya. Tetapi mereka melihat wajah sosok keempat. Yang wajah itu seperti wajah anak daripada putra Allah yang maha tinggi. Like the face of the Son of God. Saudara, engkau pasti pernah dengar cerita itu. Kemudian mereka dikeluarkan. Kemudian bahkan mereka menerima promosi yang sangat besar. Saudara diberkati, bagaimana dengan dirimu? Cerita berikutnya. Ingat pada waktu kisah dalam Tuhan Yesus. Pada waktu ada seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Waktu itu sakit dan hampir mati. Tahu siapa namanya? Lazarus. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata di sana. Intentionally, dengan sengaja Tuhan Yesus menunda perjalanan ke Betania. Tujuannya apa? Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, Lazarus sudah tidur. Murid-muridnya berkata, oh ya puji Tuhan. Kalau Lazarus tidur nanti dia akan sembuh. Tuhan Yesus berkata, mereka gak ngerti nih. Tuhan Yesus berkata, Lazarus udah mati. Dan benar saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang, kakak-kakak daripada Lazarus, Marta dan Maria itu begitu menangis, begitu sedih. Kalau saudara tahu bahwa engkau berkata, masalahku Tuhan ini udah hancur. Udah nasi jadi bubur, saudara. Saya rasa nggak ada satupun yang lebih parah daripada Lazarus. Dalam bahasa Inggris Lazarus is dead. Dia nggak bisa deader gitu, nggak bisa saudara. Nggak bisa lebih mati lagi, udah nggak bisa. Udah koit, game over. Tokennya udah habis, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah makanya saudara di sana kita mesti mengerti. Lazarus udah nggak bisa apa-apa lagi. Mau berbicara masalah iman, imannya udah nol. empty. Udah gak ada yang bisa dia lakukan saudara. Tetapi justru pada saat itu karena iman dari orang-orang yang mengasihi dia. Dan iman daripada Tuhan Yesus. Ternyata ada titah Tuhan yang membypass realita daripada keputusan Lazarus. Atau kondisi fakta Lazarus. Tuhan Yesus berkata, Lazarus bangkitlah kamu dari kematian. Dan saudara tahu the rest of the story. Bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saya percaya dan saya ucapkan bahwa hidupmu, keuanganmu, pernikahanmu, kesehatanmu yang udah mati seperti Lazarus. Malam ini aku panggil untuk hidup kembali. Saudara, yang perlu engkau katakan adalah, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Atau mungkin kau adalah seorang hamba Tuhan, di mana pelayananmu udah mampir mati. Keuangannya udah gak bisa diandalkan lagi. Jemaatmu udah gak tahu kemana. Saudara, sekarang ini benar-benar seperti Lazarus kondisi gerejamu. Tetapi percayalah pada waktu Tuhan berkata, dan mari kita ucapkan bersama-sama, Lazarus bangkit. Haleluya. Saudara boleh tepuk. Boleh arahkan tangan di dadamu dan berkata, aku terima kebangkitan itu Tuhan. Aku terima kebangkitan di dalam keuanganku. Aku terima kebangkitan di dalam pernikahanku. Aku terima kebangkitan di dalam bisnisku yang lagi jatuh. Aku terima kebangkitan dalam hubungan orang tua dan anakku. Aku terima imanku yang sudah nol Tuhan. Dan malam ini, kapanpun saudara mendengarkan suara saya, engkau terima dan biarlah iman itu boleh yang dari kecil sebiji sesawi akan bertumbuh besar. Dan kau akan menghadapi gunung batu itu dan berkata, hai gunung batu, terangkat dan tercampaklah ke laut. Dan karena engkau percaya, Tuhan Yesus berkata, tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita akhiri dengan satu pernyataan. Saya mau tutup dengan kata-kata ini. Iman itu menghasilkan pengharapan.
Faith produces hope. Dan pengharapan itu akan Kristus. Tidak akan mengecewakan diri saudara. Hope in the Lord will not disappoint you. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, yuk kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita saudara. Tuhan, Engkau melihat kondisi hati setiap daripada anak-anak-Mu. Ada hal-hal yang tidak bisa kami rubah loh Tuhan. Tapi biarlah melalui kondisi ini kami mau belajar. Untuk belief system kami gak bocor. Untuk kontainer iman kami gak bocor. Tuhan, kalau ada iman kami yang selama ini ternyata rapuh, bocor, dibangun dengan kepercayaan yang salah, ekspektasi yang tidak benar. Biarlah malam ini Tuhan Kau tolong kami. Untuk kami benar di hadapan-Mu. Mari saudara, kita gak tahu apa yang masa depan akan berikan. Tetapi satu hal kepastian yang saya bisa ucapkan kepada saudara. Bahwa Tuhan ada di sana bersama engkau. Berbulan-bulan saya udah ucapkan. Kita sepertinya lagi berjalan di tengah-tengah padang gurun. Tetapi ingat pada waktu anak-anak orang Israel. Mereka ada di padang gurun, justru di sana mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Tidak pernah mujizat-mujizat kreatif itu dilihat sebelum dan sesudah mereka keluar daripada padang gurun. Bagaimana mungkin saudara, daripada padang gurun itu kemudian batu, itu kemudian keluar air. Bagaimana mungkin mana itu bisa diberikan. Bagaimana mungkin burung puyuh itu bisa diberikan. Bagaimana mungkin tiang awan itu ada di siang hari yang begitu terik dan panas. Bagaimana mungkin tiang api itu ada menyelimuti mereka supaya mereka gak kedinginan di malam hari. Kondisi kehidupan saudara tidak mudah. Kondisi kita semua memang tidak meyakinkan. Tapi mari kita taruh keyakinan kita kepada Dia yang pasti. Mana saudara itu akan cukup. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Tetapi penyediaan daripada Tuhan akan membuat engkau cukup. Enough. Terima. Dalam nama Yesus, kau terima ini. Tuhan, Kau melihat kondisi hati kami. Dan kami terima penyediaan-Mu. Pemerintah boleh melakukan lockdown atau PSBB. Bisnis boleh naik dan turun. Ada begitu banyak hal Tuhan yang kami takutkan, kami galaukan. Tapi malam ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kerajaan-Mu datang dalam hidupku. Dalam hidup anak-anak-Mu, dalam gereja kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami. Dan di mana ada kerajaan-Mu, di situ ada kuasa Tuhan, ada power yang dahsyat. Kau terima saudara, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau melepaskan damai sejahtera, penyertaan daripada Bapa melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Menyertai dirimu saudara. Tuhan akan terus mengawal. Sama seperti Dia mengawal anak-anak orang Israel. Walaupun Tuhan pada waktu itu belum ada pengertian yang benar akan Kristus. Posisinya hukuman. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka di dalam masa 40 tahun ini. Dalam musim pandemik ini yang menjadi kepercayaan saya. This is what I believe. The Spirit of the Lord is upon you. Roh Tuhan ada pada diri saudara. Dan Dia akan terus mendampingi engkau. Dalam setiap lika-liku kehidupan. Setiap manuver yang bahkan unexpected di depan saudara. Tuhan ada di sana, ada first corner pada waktu sebelum kau belok. Pada waktu ada kondisi-kondisi keadaan yang membuat engkau akan rugi dan bahkan mungkin harus bangkrut. Engkau harus bayar harga yang demikian mahal. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Ini yang menjadi kepercayaan saya. Termasuk di dalam kami menjalani pelayanan ini. Di menghadapi masa-masa yang sangat tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa hidup ini milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima mana-Mu. Yuk saudara kita sama-sama. Kami terima mana-Mu Tuhan. Kami terima mana-Mu. Kami terima. Kami terima burung puyuh ini Tuhan. Kami terima tiang awan dan tiang api. Kami terima hikmat-Mu Bapa. Kami terima kekuatan daripada surga. Kami terima kuasa pemulihan.
Kami terima mujizat-mujizat yang kreatif. Kami terima biarlah Tuhan opportunity yang Kau izinkan ada di depan kami. Engkau sanggupkan kami untuk tangkap Tuhan dan lakukan, kami execute satu persatu. Kami mau Tuhan biarlah pada waktu kami luput daripada permasalahan, kami tidak mencuri kemuliaan daripada Engkau. Tetapi kami akan menjadikan ini menjadi satu kesaksian yang besar. Sehingga orang tahu, bangsa-bangsa akan tahu. Lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kau terima ini saudara? Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan baik dan menyertai saudara. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Dan terus bertahan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun juga. And I will see you at the next services. Enjoy. God bless you.